Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana dengan nikmat yang telah Allah berikan, kita dapat menggali ilmu hingga ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Yuan Stefani, selaku moderator. Untuk yang kedua ada Ramadan Nur Putra sebagai presentator pertama, dan yang terakhir, yang ketiga, ada Bayu Anggara sebagai presentator kedua. Nah, di sini kami akan sedikit memberikan suatu wawasan tentang profesionalitas guru di era revolusi industri 4.0. Nah, tentunya di sini kami akan memberikan beberapa pengertian tentang bagaimana profesionalitas guru itu, kemudian bagaimana tentang karakteristik guru, dan yang terakhir yang paling penting adalah tentang tantangan guru di era revolusi industri seperti sekarang ini. Ya, langsung saja kepada Ramadan Putra sebagai presentator pertama kami. Untuk waktunya saya persilahkan. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan makalah ini kepada teman-teman semua mengenai guru profesional. Baiklah, dari judul ini ada dua kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama guru, yang kedua profesional. Nah, apa itu guru? Guru secara harfiah ialah berarti seseorang yang mengajarkan sebuah ilmu pengetahuan atau pengalaman kepada murid gitu, atau pada ada objeknya begitu. Nah, sedangkan profesional berarti adalah adanya kemampuan dan kemahiran seseorang dalam melakukan hal tersebut. Nah, guru profesional, sedangkan guru profesional ialah seorang tenaga pendidik, pengajar atau guru yang mampu serta memahami dan maksimal serta mahir di dalam masalah perguruan dan mengerti fungsi, peran, dan tujuannya sebagai seorang guru yang sebenar-benarnya. Nah, dalam guru profesional setidaknya ada karakteristik guru profesional yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penguasaan kurikulum. Seorang guru profesional haruslah menguasai kurikulum pembelajaran dengan baik gitu. Nah, yang kedua, penguasaan materi pelajaran. Seorang guru yang profesional harus menguasai materi pelajaran dengan baik gitu, sehingga dapat menyampaikannya dengan optimal kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, seorang guru profesional harus bisa dan memahami serta menerapkan pembelajaran dengan multi metode. Nah, jadi banyak metode yang bisa dilakukan oleh guru profesional dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian yang keempat, seorang guru profesional haruslah memiliki kedisiplinan yang tinggi. Nah, kemudian yang kelima, guru profesional haruslah
mengerti fungsi dan perannya sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya dan dapat menerapkannya dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada karakteristik lain yang harus dimiliki oleh guru profesional. Pertama, fisik, yang mana fisik guru profesional tentulah harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua, guru profesional haruslah memiliki mental dan kepercayaan diri gitu. Kemudian seorang guru profesional haruslah memumpuni dalam bidang keilmuan dan pengetahuan. Artinya pengetahuan dan wawasan guru profesional harus lebih dari materi yang ditargetkan untuk disampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir, seorang guru profesional haruslah terampil gitu. Artinya guru profesional harus kreatif, inovatif, dan juga terampil dalam menghadapi para siswa dan mampu menyampaikan keilmuannya dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Bayu Anggara. Sekian, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri guru yang baik dan efektif atau profesional. Yang pertama adalah memahami dan menghargai murid, yakni sang guru harus memahami potensi-potensi dasar yang terlihat pada kepribadian yang muncul dalam bersikapnya seorang murid ini, sehingga meniadakan sikap otoriter yang biasanya itu sering terbawa oleh sang guru ketika dia mengajar. Kemudian yang kedua adalah menguasai bahan pelajaran, ya tentu tidak hanya penguasaan dalam aspek kognitif tetapi juga pada nilai dan penerapannya dalam berkehidupan. Kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan pribadi dari sang murid, yakni disesuaikan dengan rata-rata kesanggupan murid sehingga dapat membedakan bagaimana cara tangkap seorang siswa dalam memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh sang pengajar, ya, atau sang guru itu tadi. Kemudian yang keempat adalah mengaktifkan kemauan serta menopang niatan siswa ini untuk belajar, ya, atau tepatnya bagi sekalian guru itu harusnya mereka menghindari cara mengajar 4D, yakni datang, kemudian duduk, dengar, kemudian diam. Hanya 4D seperti itu, ya. Ini melainkan sang guru harus memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif di dalam kegiatan belajar mengajar, baik itu di dalam maupun di luar kelas, ya. Kemudian yang kelima adalah memberikan pengertian bukan atas dasar ego pribadi dari sang pengajar, yakni mengenalkan dahulu perbendaharaan kata, kemudian memahamkan langsung maknanya, lalu mengajarkan peserta didik untuk mengungkapkan dengan susunan katanya sendiri. Kemudian yang keenam adalah menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran, yakni dengan menggunakan alat peraga dalam memahami suatu perbendaharaan kata dapat menghindarkan peserta didik dari terjadinya verbalisme, ya, yakni mengenali kata tanpa memahami makna asli dari perbendaharaan kata tersebut. Kemudian yang ketujuh, memiliki tujuan tertentu terkait bahan pelajaran yang diajarkan, atau memahami berbagai tujuan tingkat pendidikan mulai dari nasional, institusional, kurikuler hingga instruksional. Kemudian yang kedelapan, tidak terikat pada satu buku pelajaran, ya, ini teks harus dipandang sebagai bahan pelajaran minimal dan bukan satu-satunya sumber yang digunakan oleh guru pengajar, atau dapat divariasikan dengan sumber dari internet, ya, bisa juga dari ensiklopedia. Kemudian yang kesembilan adalah tidak hanya mengajar untuk menyampaikan pengetahuan tetapi juga untuk membentuk karakter dan kepribadian dari siswa ini. Kemudian yang ke-10, memiliki keterampilan manajemen kelas dengan baik, ya. Tentu seorang guru yang profesional pasti memiliki keterampilan manajemen dengan baik, manajemen kelas yang baik, dan dapat memastikan perilaku siswa dengan baik saat siswa belajar dan bekerja sama dengan efektif. Kemudian membiasakan menanamkan rasa hormat kepada seluruh komponen di dalam kelas.
Ya, kemudian yang ke-11 ya ini dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang tua siswa, ya, sehingga dapat menjaga komunikasi yang terbuka dengan orang tua dan membuat mereka selalu up to date mengenai informasi-informasi yang terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan mengenai isu-isu yang lain. Kemudian tantangan guru di era revolusi industri 4.0. Yakni yang pertama adalah perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang begitu pesat. Kemudian yang kedua adalah moral, adab, dan tingkah laku yang mengalami kerapuhan, sehingga dekat kepada kepunahan itu. Kemudian yang ketiga adalah kritisnya kemasyarakatan. Di antaranya adalah krisisnya kemasyarakatan ya. Di antaranya adalah kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan banyaknya warga miskin. Krisis personalitas sebagai warga negara Indonesia yang berdaulat. Kemudian yang keempat adalah perdagangan bebas yang merajalela baik di tingkat ASEAN, Asia Pasifik, dan dunia. Kemudian upaya guru dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah setidaknya ada 4 sebagaimana yang dikemukakan oleh Wardiman Joyonegoro. Yakni yang pertama adalah memiliki kemampuan dalam menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua adalah mampu bekerja sama secara profesional dengan otoritas mutu dan memiliki banyak keunggulan. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan karya-karya unggul yang mampu bersaing secara global ya, sebagai hasil dari keahlian dan profesionalitasnya di era 4.0. Kemudian yang keempat adalah karakteristik masyarakat, mempunyai karakteristik masyarakat teknologi. Ya, ini masyarakat madani yang secara keseluruhan berpengaruh pada visi, misi, dan tujuan pendidikan. Pertumbuhan teknologi akan berpengaruh pada cara dan bentuk dari hidupnya manusia itu. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih kepada Ramadhana Putra dan Bayu Anggara yang telah memberikan wawasan pengertiannya tentang profesionalitas guru era revolusi industri seperti halnya sekarang ini. Cukup sekian dari kami. Bila banyak salah kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.